Nama saya Hafiz Paus Barok, NRP 15 2019 131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Utama Rangkuti, NRP 15 2019 137. Di sini kami akan menjelaskan penggunaan smart plug atau bisa dikenal dengan colokan pintar dalam keseharian. Ditujukan untuk tugas teknologi informasi Bu Teta Dinarwati Putri, Eskom MT. Langsung saja kita lihat latar belakangnya. Seiring berkembangnya peralatan rumah tangga di era globalisasi ini, yang mana waktu demi waktu mulai kita rasakan kemana arah perkembangan teknologi ini berjalan. Tiada lain untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang terbilang sulit dan rumit apabila dilakukan dan memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Dengan hadirnya beberapa alat yang terbilang sangat praktis dan dinamis dalam pemakaiannya, dan apabila kami jelaskan satu persatu alatnya membutuhkan waktu yang cukup panjang, izinkan kami untuk memberikan materi perihal penggunaan colokan pintar atau smart plug dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan ini para pembaca dan mengetahui bahwa ada peralatan rumah tangga yang penggunaannya kini telah berkembang baik dalam segi bentuk ataupun fitur yang diberikan. Selanjutnya, rumusan masalah atau yang bisa dikenal dengan apa saja yang akan kita jelaskan dalam PowerPoint ini. Itu ada 3 poin, yaitu proses muncul gagasan smart plug, fungsi dan manfaat dari smart plug, dan terakhir adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas ini. Langsung saja, pertama, proses munculnya gagasan smart plug atau proses muncul awal mula adanya pembuatan smart plug. Perkembangan Internet of Things (IoT) memberikan dampak positif bagi rumah tangga, termasuk salah satunya dalam penghematan sumber daya listrik dalam rumah. Dengan hadirnya colokan pintar ini atau yang kita kenal dengan smart plug ini bisa menjadi langkah awal dalam penghematan sumber daya listrik. Dengan memanfaatkan mobile phone yang ada atau bisa dibilang gadget-gadget yang kita punya sekarang, smart plug diharapkan dapat memudahkan penggunanya dalam pemakaian ini, sehingga banyak developer atau pembuat produsen perangkat software mobile berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu yang membantu kita sebagai human atau manusia. Oleh karena itu terciptalah smart plug, yang mana dalam perkembangan ini dapat memberikan suatu efek yang sangat signifikan apabila kita telah memakainya, yaitu listrik di rumah kita atau di tempat smart plug yang digunakan itu akan terasa lebih hemat. Terus apabila perangkat yang kalian gunakan ini melebihi batas maksimum, atau bisa dibilang kalau misalkan di rumah kalian tuh banyak memakan konsumsi daya listrik yang sangat banyak, nah dengan smart plug ini semuanya akan teratasi. Kenapa bisa begitu? Nanti lihat aja selanjutnya ya. Kedua adalah fungsi dan manfaat dari smart plug. Yang pertama ada pemakaiannya multifungsi. Jadi pemakaian multifungsi ini diartikan bisa di mana saja, bisa dibawa-bawa. Jadi kita bisa hanya tinggal membawa satu alat kecil atau seperti colokan, cuman ini butuh colokan pintar. Nah, bisa dicolokin di rumah kita, nanti sambungin ke HP kita. Lalu yang kedua adalah langkah menuju hidup yang lebih hemat, lebih bersih. Jadi karena pengguna listrik ini itu bisa terbilang membuat lapisan ozon ini nipis, dengan penghematan energi listrik ini mudah-mudahan semuanya bisa jadi lebih hemat lagi, terus bisa mengurangi daya konsumsi dan juga mengurangi penggunaan uang dalam dompet kita. Yang ketiga tuh hemat dalam penggunaan daya listrik. Lalu yang keempat atau terakhir, memiliki sistem perlindungan melalui aplikasi pendukungnya. Jadi aplikasi pendukung ini yaitu aplikasi smart plug ini yang disambungkan ke HP kita. Misalkan smart plug yang kita gunakan ada dari merek Xiaomi ada, nah nanti di HP kita juga ada aplikasinya untuk menyambungkan atau untuk menggunakan smart plug ini. Nah, proses kerja dari smart plug ini
Memasang daily WiFi smart plug ini sangat mudah. Anda hanya perlu menancapkannya ke stop kontaknya seperti tadi saya bilang. Anda hanya tinggal mencolokkan si smart plug ini di rumah kalian atau dicolokkan yang tersedia. Kemudian sambungkan jaringan WiFi rumah via tombol WPS. WiFi protector setup kan terletak di sisinya. Jadi nanti itu kalau misalkan kalian udah beli smart plug itu, nanti di pinggir itu pasti ada tombol namanya WPS, WiFi Protector Setup panjangannya. Jadi kalian tinggal pencet itu aja, nanti pasti nyambung ke HP kalian. Yang jangan lupa HP kalian juga harus dinyalain dulu WiFi-nya baru bisa terkoneksi. Nah, terus nanti the link WiFi Smart Plug ini dapat Anda kontrol melalui aplikasi MyLink Home yang tersedia untuk perangkat Android maupun iOS. Lewat aplikasi inilah Anda bisa mengatur jadwal seperti yang tadi saya gambarkan. Jadi kalian itu misalkan lagi luar rumah, kalian tuh lupa mau nyalain lampu, kalau misalkan udah maghrib kan pasti pada nyalain. Nah, dengan smart plug ini kalian gak usah capek-capek pulang ke rumah dulu baru itu balik lagi jalan-jalan, tapi kalian bisa nyalain dari luar atau dari jarak jauh. Itu kan ada di HP tuh sambungan smart plugnya. Nah, nanti kalian tinggal pencet aja, nanti di rumah itu pasti udah nyala. Asalkan kalian tuh memastikan si WiFi dari smart plug ke HP itu terkoneksi. Jangan sampai nggak terkoneksi, nanti nggak bakal berfungsi. Nah, ini ada gambarnya tampilan apabila kita punya smart plug dan tersambung ke HP kita. Nah, baik, ini adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan dari apa yang tadi kami jelaskan. Oke, kesimpulannya, beberapa produsen smart plug berusaha untuk memberikan alat yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya dengan pemakaiannya yang terbilang cukup praktis dan hanya mengandalkan koneksi ke mobile phone kalian. Alat ini sudah mampu bekerja sesuai dengan kemampuannya untuk menghemat energi listrik di rumah. Apalagi kalau sudah dikembangkan melalui jarak yang cukup jauh. Ini sungguh sangat memudahkan bagi penikmat smart plug ini. Dan sarannya, semoga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap perihal smart plug ini, karena yang disajikan di sini hanya garis besarnya saja sehingga terlihat kurang detail pemaparannya. Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kan kami tempatnya segala kekurangan. Apabila ingin bertanya silakan tanyakan ke kolom komentar. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kalian dan juga dimudahkan bagi yang bertanya. Semoga dipanjangkan umurnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.